Nah, oke. Udah, yuk mulai ya. Iya. Mas Gibran udah kan? Bentar. Sudah, Mas Gufron? Bentar. Ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Fidyah Nur Ayu. Yang kedua ada Mbak Vinka Nursiamah Rahmawati. Yang ketiga ada Mbak Ika Aprilia Andriasih. Dan yang keempat ada Mas Gufron Taufik Ismail. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai adakah model-model pendidikan saat ini yang kami anggap dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Next. Adakah model-model pendidikan saat ini yang kami lihat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Ada, yaitu, next, yaitu model pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Model pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara yaitu suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh serta berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang mewujudkan sebuah pendidikan yang memerdekakan, memanusiakan, dan berpihak pada peserta didik. Nah, dalam pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, sesungguhnya pendidikan itu menekankan pada asas kemerdekaan, yang artinya bahwa manusia itu diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Nah, sebagaimana dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Nah, kita sebagai guru dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ini berperan dalam menuntun peserta didik. Nah, kita guru diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang bertugas merawat tanaman-tanaman sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman, agar tanaman tersebut dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Nah, sebagaimana seorang pendidik yang harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Artinya, kita sebagai pendidik harus mampu melakukan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Nah, kemudian pendidik juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat mengembangkan idenya, dapat mengembangkan berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat minat siswa. Atau untuk saat ini kita mengenalnya dengan merdeka belajar. Akan tetapi, dalam menuntun peserta didik, pendidik harus tetap memberikan tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, dan membangun semangat dan memberikan dorongan. Hal tersebut sejalan dengan 3 sistem among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Next, Mbak. Nah, 3 gagasan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Guru sebagai seseorang di depan siswa itu harus mampu memberikan contoh yang baik agar dapat ditiru oleh siswa. Dan kedua ada Ing Madyo Mangunkarso, yang artinya di tengah memberikan semangat. Sebagai seorang guru, kita di tengah-tengah siswa harus memberikan semangat agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya sendiri.
Yang ketiga ada Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Kita di belakang siswa, seorang guru harus mampu memberikan dorongan, semangat, serta motivasi kepada siswa agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Next. Selanjutnya yaitu model-model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu. Yang pertama ada pembelajaran paradigma baru, yang kedua pendidikan yang berorientasi pada siswa, yang ketiga project-based learning, yang keempat forum discussion, dan yang kelima blended learning. Saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran paradigma baru dan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Pembelajaran paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma ini dapat dilakukan di dalam kelas, yaitu intrakurikuler, yaitu menekankan pada kompetensi dan konsep, kemudian di luar kelas kurikuler yang menekankan pengembangan karakter dan kompetensi umum, kemudian ekstrakurikuler menekankan pada minat dan sumber daya pendidik. Pembelajaran paradigma baru ini berpusat pada peserta didik seperti memperhatikan gaya belajar peserta didik menggunakan visual, auditori, maupun kinestetik. Kemudian lebih merdeka dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen, satu siklus pemetaan standar kompetensi, perencanaan pembelajaran, dan perencanaan asesmen. Kemudian kita juga harus ingat bahwa anak itu unik, jadi jangan hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, jadi kita juga harus memperhatikan kemampuan non-kognitifnya. Kemudian pembelajaran juga harus sesuai dengan kemampuan, yaitu mengajar sesuai level, tidak mengacu pada tingkatan kelas, sesuai dengan tingkat kemampuan, dengan karakteristik dan perkembangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dengan menggunakan pendekatan pada kegiatan atau aktivitas peserta didik. Kegiatan pembelajaran itu harus lebih bermakna dan efisien karena peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dia melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian, pendidik dan peserta didik sama-sama berperan sebagai subjek belajar, menekankan kreativitas siswa sehingga siswa bebas mengeksplor mengenai bakat, minat, maupun kemampuan pembelajaran lainnya. Kemudian pendidik sebagai fasilitator dalam memanfaatkan sumber belajar, dan yang terakhir yaitu peserta didik sebagai subjek, bukan objek, yang artinya yaitu peserta didik sebagai pelaku yang melakukan aktivitas pembelajaran di dalam kelas, bukan sebagai objek yang hanya menerima materi saja. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Ika. Selanjutnya yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan suatu proyek sehingga dapat diselesaikan bersama dan diperoleh suatu pengetahuan baru. Kemudian pembelajaran ini menekankan pada penyelesaian proyek yang dilaksanakan secara bersama. Sintak dari PBL yaitu yang pertama orientasi permasalahan pada peserta didik. Guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran serta proses agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Guru dapat membagi kelas menjadi beberapa kelompok sehingga mereka dapat berdiskusi dalam menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada kelompok. Guru membimbing peserta didik agar mereka bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dikerjakan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik akan dibantu oleh guru dalam mempersiapkan hasil yang dilaporkan, misalnya laporan, dokumentasi, rekaman dari suatu proyek yang sedang digarap. Selanjutnya, yang kelima adalah melakukan analisis dan evaluasi proses. Pemecahan masalah, guru meminta peserta didik untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat itu ada discussion forum.
forum diskusi dalam suatu situs di mana orang-orang dapat berdiskusi secara terbuka. Misalnya, siswa dapat menggunakan Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Mas Gufron Taufik Ismail. Baik, saya akan melanjutkan diskusi ini. Model-model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu yang terakhir, yaitu blended learning. Blended learning maknanya adalah merupakan model pembelajaran campuran atau gabungan. Metode akan mencampurkan belajar tatap muka dengan belajar berbasis teknologi. Pembelajaran ini bisa diakses secara online maupun offline. Model pembelajaran ini memiliki kesamaan dengan e-learning. Hanya saja lebih ditekankan bahwa pembelajaran ini gabungan. Yang dulu konsepnya itu sederhana, tatap muka antara guru dengan guru, tetapi sekarang digabungkan dengan hal-hal yang modern dengan menggunakan teknologi-teknologi seperti HP atau laptop atau yang lainnya seperti itu. Kemudian ada beberapa karakter dari program blended learning ini. Yang pertama, pembelajaran menggunakan berbagai cara penyampaian atau pengajaran karakteristik yang menggabungkan berbagai macam model pembelajaran konvensional dengan belajar secara online. Kemudian yang kedua, mengkombinasikan pengajaran secara langsung dan belajar mandiri melalui online. Yang ketiga, perpaduan cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif dengan blended learning ini, peserta didik akan semakin termotivasi untuk bisa melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, yang keempat, guru dan orang tua memiliki peran yang sama. Karakteristik yang terakhir adalah peran dari guru dan orang tua itu sama. Blended learning ini menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Adapun manfaat blended learning, itu yang pertama, belajar menjadi lebih fleksibel. Dengan pembelajaran campuran, murid bisa belajar lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, interaksi dan keterlibatan siswa meningkat. Yang ketiga, meningkatkan hasil dan minat belajar dibanding dengan metode pembelajaran yang hanya satu macam. Yang keempat, partisipasi siswa meningkat di pembelajaran konvensional. Siswa akan cenderung berperan pasif. Dalam pembelajaran, karena sistem pembelajaran tradisional ini pusatnya hanya kepada pengajar, beda dengan blended learning ini dicampur. Dan yang terakhir, yang kelima, kepuasan belajar meningkat. Itu manfaat dari blended learning. Kemudian ada diagram pembelajaran yang unik dan menarik seperti berikut. Ini seperti halnya cara-cara dalam blended learning ini. Salah satu contohnya, pada bagian diagram pertama berupa aktivitas yang mana berisi video dan pemaparan guru. Dilanjutkan tugas dengan melakukan riset mandiri. Bagian selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya dengan mengerjakan praktikum atau lab. Aktivitas belajar siswa itu berupa live, diskusi, atau tatap muka dengan guru melalui video call. Kemudian pertemuan dengan luring itu diadakan kelompok. Kemudian terakhir, karya dan tugas dari siswa itu digunakan untuk merefleksikan program dari tugas anak-anak. Dan ini bisa digunakan dengan model-model pembelajaran blended learning. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Kembali ke... Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya bahwa pendidikan yang dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik ialah pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, atau yang saat ini sedang kita implementasikan kurikulumnya, yaitu Merdeka Belajar, di mana pendidikan ini sesuai asas kemerdekaan dan berorientasi pada siswa serta sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan model-model pendidikannya ada seperti pembelajaran paradigma baru, pendidikan yang berorientasi pada siswa, kemudian project-based learning, forum discussion, dan blended learning. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.